Pemirsa, terjeratnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan KPK mengagetkan banyak pihak. Pasalnya KPU dinilai moncer telah menggelar pemilu dan pilpres 2019 lalu yang kini justru citranya rusak akibat ulah komisionernya. Benarkah mekanisme pergantian antar waktu atau PAW anggota legislatif menjadi peluang bagi terjadinya praktik suap dan apa yang harus dibenahi oleh pihak KPU? Kami akan membahasnya bersama peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil yang sudah bergabung bersama saya di studio malam hari ini. Mas Fadli, benar teman-teman seperti Perludem dan juga teman-teman lain yang sudah hampir sehari-hari ya mengawal bahkan langsung ikut di kantor KPU selama proses pemilu dan pilpres kemarin kecewa dengan kasus ini? Iya, pertama tentu dalam kondisi kita masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK, kita tentu saja kecewa sekaligus bersedih dengan kejadian ini, karena dugaan praktik suap yang terjadi antara Komisioner KPU, Pak WS, dengan salah satu kader partai politik, dugaannya seperti itu. Tentu saja ini membuktikan bahwa ada yang salah dengan praktik penyelenggaraan pemilu kita ketika seorang penyelenggara pemilu yang harusnya menjaga integritasnya, menjaga independensinya, memastikan profesionalitasnya, bekerja dengan baik, justru kemudian terlibat kong kali kong, praktik suap, praktik lancung dengan peserta pemilu. Sesuatu yang harusnya tidak boleh terjadi dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu, dan tentu ini menjadi tamparan yang sangat keras bagi institusi lembaga penyelenggara pemilu dan juga demokrasi di Indonesia. Banyak yang mengatakan selama paling tidak beberapa tahun terakhir ini celah-celah atau praktek-praktek untuk berbuat praktek seperti suap dan lain sebagainya itu sebenarnya semakin sempit sudah di KPU. Benar demikian, Mas? Tapi ternyata masih saja terjadi dugaan ini. Iya, saya kira kasus ini harus jadi pembelajaran yang sangat penting. Tentu ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap apakah praktik ini terjadi dalam suatu kelemahan sistem pencegahan dan sistem penjagaan integritas di lingkungan internal KPU. Dan kita tahu bahwa Pak Wahyu adalah Komisioner KPU RI yang tentu dia adalah cerminan atau rujukan bagi penyelenggara pemilu di daerah untuk menjaga integritasnya, menjaga profesionalitasnya, apalagi tidak boleh tentu menerima suap karena itu melanggar sumpah jabatannya sebagai penyelenggara pemilu. Oke, kalau dari catatan Perludem, kalau dulu-dulu awal-awal kasus yang menjerat Komisioner KPU itu pengadaan barang ini segala macam. Sekarang diduga dengan peserta pemilu begitu. Bagaimana catatan dari Perludem sendiri dan benarkah MPO ini sangat membuka peluang yang lebar untuk terjadi praktek suap?